Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Baik, selamat bertemu kembali dengan Ibu Linda di sini. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang matriks. Untuk itu, siapkan buku dan alat tulis kalian, serta LKS-nya ya. Baik, kompetensi dasar yang diharapkan dari pembelajaran materi matriks ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, serta transpos. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas dulu tentang pengantar matriks ya. Itu tentang konsep-konsep dasar dari matriks. Nah, sebelum kita mempelajari matriks, Ibu berharap kalian bisa mengetahui apa aplikasi matriks. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi matriks dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya Ibu tunjukkan ini adalah kalender. Nah, di dalam kalender ini sangat menerapkan bentuk matriks ya. Di situ ada yang bentuk baris maupun ada bentuk kolom. Nah, nanti kalian juga bisa menunjukkan berbagai macam aplikasi matriks dalam kehidupan. Nah, misalnya dalam bentuk tabel-tabel yang kalian buat, itu juga disebut dengan matriks. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, apa sih sebenarnya matriks itu? Nah, kalau dari definisi, kita melihat matriks itu adalah himpunan skalar bilangan real atau kompleks yang disusun secara 4 persegi panjang. Jadi dia menurut baris dan kolom. Nah, kita lihat di sini bentuk umum matriks itu ya. Dia dituliskan dalam bentuk A besar. A besar ya. Di sini A, I, J. Jadi di sini I-nya itu adalah bilangan 1, 2 sampai seterusnya sampai M dan J menunjukkan untuk kolom 1 sampai 2 sampai N. Jadi untuk notasinya dia ditulis dalam bentuk kurung seperti ini ya, di bentuk kurung seperti ini, di mana ini pada baris pertama ya, kita lihat ini komponen-komponen dari matriks. Ini baris kedua dan ini baris ke M. Nah, sedangkan yang ini adalah kolom pertama, yang ini kolom kedua, dan yang ini kolom ke N. Nah, matriks yang di atas ini mempunyai M buah baris, ya. M banyak barisnya, dan memiliki N buah kolom. Nah, sehingga matriks ini berukuran, ya. Jadi, ukuran matriks itu disebut juga dengan ordo, ya. Jadi, matriks tersebut yang ini disebut dengan matriks dengan ordo M kali N. Oke? Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis matriks. Nah, ada yang namanya matriks baris. Nah, matriks baris ini terdiri dari satu baris. Contohnya, kita lihat. Nah, dia dituliskan seperti ini. Ini kalau kita lihat terdapat satu baris, ya, satu baris dan 4 kolom. Sehingga ordonya adalah 1 kali 4. Kemudian yang kedua, matriks kolom. Matriks yang terdiri atas satu kolom. Contohnya, B. 4, 3, negatif 2. Nah, kita perhatikan di sini terdapat 3 baris ya dan 1 kolom. Sehingga ordo atau ukuran matriksnya adalah 3 kali 1. Kemudian yang berikutnya, jenis matriks berikutnya, matriks bujur sangkar atau persegi. Nah, ini yang sering sekali nanti kita gunakan dalam permasalahan matriks ya. Itu adalah suatu matriks dengan banyaknya baris yang sama dengan banyak kolom. Contohnya yang bagaimana? Nah, yang ini. Kalau yang pertama ini, kita lihat ini kan barisnya 2, kolomnya 2. Jadi ordonya itu adalah 2 kali 2. Yang berikutnya, ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Jadi ini matriks dengan ordo 3 kali 3. Jadi banyak baris dan banyak kolom itu sama. Itu disebut dengan matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Oke, selanjutnya, matriks 0. Matriks 0 yang semua elemen-elemennya adalah 0. Ya, seperti ini. Ini matriks 0 ukuran 2 kali 2. Dan ini matriks 0 ukuran, maaf ini salah ketik ya. Jadi ini matriks 0 ukuran 2 kali 3. Nah,
Oke, kita lanjut. Ini perhatikan tadi yang ini 2 kali 3 ya, barisnya 2, kolomnya 3. Kemudian matriks diagonal adalah matriks yang semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Nah, coba kita lihat contohnya. Ini kan elemen diagonal utamanya yang sini. 1, 2, 4 ini adalah elemen diagonal utama. Nah, sedangkan di sini ini matriks diagonal semuanya di luar itu adalah 0. Maka itu disebut dengan matriks diagonal. Oke, selanjutnya. Matriks identitas. Nah, yaitu matriks diagonal yang elemen diagonal utama itu semua satu. Bagaimana sih bentuknya? Nah, ini dia. Nah, ini matriks identitas ya, karena diagonal utamanya semua satu. Kemudian matriks skalar. Nah, adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utama sama dengan K. Contohnya, nah, seperti ini, di mana diagonal utamanya A sama ya. Nah, jadi K itu sebagai skalar. Jadi kalau kita bisa mengubah bentuknya sebagai kita keluarkan duanya ke depan ya. Nah, bisa kita keluarkan jadi dia berbentuk skalar. Kemudian yang keenam matriks segitiga bawah, yaitu matriks bujur sangkar yang semua elemennya di atas diagonal utamanya itu adalah 0. Nah, ini contohnya. Nah, ini matriks segitiga bawah. Jadi artinya dia membentuk segitiga di bagian bawah. Kemudian ada juga namanya matriks segitiga atas. Nah, matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, jadi bagian atasnya yang berisi dengan elemen-elemen yang tidak 0 ya. Jadi ini disebut matriks segitiga atas. Yang ketujuh matriks simetris, yaitu matriks yang transposnya itu sama dengan dirinya sendiri. Nah, ya ini ya, kalau dibalik dia sama. Itu namanya matriks simetris. Oke, kemudian kita harus mengenal dulu apa yang disebut dengan transpose matriks ya. Transpose matriks itu adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah baris menjadi kolom ya. Matriks mula-mulanya atau sebaliknya. Nah, transpose matriks A itu dinotasikan dengan A pangkat T seperti ini ya, A pangkat T atau A pangkat T besar atau A pangkat T kecil. Nah, contohnya jika matriks ini 1 2 3 negatif 5 negatif 3 1, maka kita balik. Nah, yang namanya baris di sini menjadi kolom, yang namanya kolom menjadi baris sehingga susunannya menjadi 1, 3, negatif 3 sebagai garis, 2, negatif 5, 1 sebagai baris, dan kolomnya itu jadi 1, 2, 3, negatif 5, negatif 3, 1. Oke, bisa paham ya? Nah, kemudian jika matriks seperti ini, selanjutnya kalau kita lihat matriks M, yang elemen-elemennya seperti ini, maka kalau kita transposkan, nah, maka dia akan menjadi seperti matriks M yang sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya kesamaan dua matriks. Nah, dua matriks A ya dengan ukuran AIJ dan BIJ itu dikatakan sama, A sama dengan B jika ukurannya sama. Ya, M kali N-nya sama dan berlaku setiap unsur-unsurnya, nih AIJ ini maksudnya setiap elemen-elemen pada A dan elemen-elemen pada B itu elemen seletaknya nilainya sama. Nah, kita lihat nih, matriks A yang di sini. Ini kan A 1 2 4 2 1 3, maka B-nya 1 2 4 2 1 3. Nah, inilah dikatakan dengan kedua matriks itu sama. Nah, kalau yang C itu sama enggak? Yang matriks C dengan D. Nah, berbeda ya. Di sini di elemen baris pertama kolom keduanya itu tidak sama. Berarti ini bukan matriks yang sama. Yang E begitu juga ini. Nah, ini baru sama kalau X-nya itu sama dengan 1. E dengan F. Nah, kemudian yang G kita lihat sama enggak? Iya, jelas ya. Matriks G dan H itu elemen-elemen seletaknya sama dan ukurannya pun sama. Maka G dan H itu adalah dua matriks yang sama. Kita lihat contoh berikut ini. Nah, jika matriks P itu adalah 2, kemudian unsur yang keduanya di baris
pertama kolom keduanya, X tambah 3, kemudian ini 6 negatif 2, dan Q, Y kurang 1, 6, J kurang Y negatif 2. Sedangkan P transposnya itu sama dengan Q. Maka tentukan atau carilah nilai X tambah Y. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Nah, kita lihat dulu bagaimana menentukan matriks transpos dari P. Nah, karena katanya P transpos itu sama dengan Q, maka kita buat jadi, ya ini 2, ini ya matriks ini kita buat transpos. Artinya di sini kita pindahkan 26 di sini menjadi 26 di sini. Nah, kemudian X tambah 3-nya menjadi di sini dan negatif 2-nya seperti ini. Nah, sama dengan matriks Q. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Dari dua matriks ini ya, dari dua matriks ini kita melihat bahwa di situ komponen Y kurang 1, nilai elemen seletaknya dengan yang ini. Dengan yang 2 ini. Ya, kalau kita lihat ya. Sebentar ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kan berelasi nih. Nah, jadi ini Y kurang 1 sama dengan 2. Jadi kita dapat katakan bahwa Y sama dengan 3. Oke, selanjutnya. Kita sudah mengetahui nilai Y-nya 3. Kemudian kita lihat di sini. X tambah 3-nya itu sama dengan 7 kurang Y. Nah, karena Y sudah kita ketahui 3 nilainya, maka kita peroleh X tambah 3, 7 kurang 3. Jadi X tambah 3 sama dengan 4. Sehingga kita ketahui bahwa nilai X-nya adalah 4 dikurang 3, 1. Nah, yang dipertanyakan tadi adalah nilai X tambah Y. Nah, berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, itu ya penjelasan Ibu hari ini. Kita sudah belajar tadi tentang yang pertama apa itu matriks. Kemudian kita mengetahui bagaimana ordo matriks ya. Jadi ordo itu adalah ukuran dari matriks. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang transpos ya, jenis-jenis matriks dan kesamaan dua matriks. Nah, materi ini nanti coba kalian pahami dan pelajari lagi. Namun, apakah kalian sudah paham? Ya, Ibu harap kalian bisa paham. Nah, lanjutkan dengan membaca. Ibu berikan kalian waktu lebih kurang 15 menit untuk mempelajari yang di buku kalian, baik yang di buku maupun yang di LKS. Nah, setelah ini, 15 menit terakhir, Ibu akan memberikan kalian tes uji pemahaman tentang matriks yang Ibu berikan hari ini. Jadi untuk itu kalian harus dapatkan link tesnya di Google Classroom. Oke, siap? Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.